acara kita yang ketiga, kata sambutan sekaligus pembuka acara sosialisasi program guru penggerak secara resmi oleh Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu Kepala Sekolah. Kepada para guru kami, Bapak Ibu guru yang masih berada di luar atau masih berdiri supaya kita bergabung di sini, supaya kita bisa mengikuti sosialisasi ini dengan baik. Selamat siang buat kita semua. Oras, juang, maju. Putus-putusnya kita bersyukur kepada Tuhan Sang Pemilik kehidupan sebagai insan yang beragama. Kita bersyukur, terima kasih kepadanya karena hingga pada saat ini kita rasakan kenyataannya, kita bisa menyelesaikan sebagian aktivitas kegiatan kita pada hari ini dan dilanjutkan pula lah hingga pada kesempatan ini kegiatan kita di ruangan ini dan kita semuanya dalam keadaan sehat. Yang saya hormati Linda Sibolon SPD sebagai pengawas dan sekaligus sebagai narasumber dalam kegiatan kita pada kesempatan ini. Yang saya hormati Bapak Ibu yang menyelenggarakan kegiatan ini, ada Pak Marutu Siombing, ada Ibu Mani, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru, seluruh tim pengajar dan pegawai sipil negeri 3 Sirikawan. Pada kesempatan ini kita mau belajar, kita mau sharing, kita mau berbagi terkait dengan program guru penggerak. Istilah guru penggerak ini sudah tidak asing lagi di dunia kita. Sudah sering kita dengar. Namun esensinya guru penggerak itu apa? Bagaimana? Apa pengaruhnya kepada kita sebagai guru? Inilah yang mau kita diskusikan. Itulah yang mau kita pelajari pada kesempatan ini. Jadi kita beruntung dengan kehadiran narasumber Ibu Linda Sibolon, kemudian Pak Maruntung Siombing, berbagi ilmu, berbagi pengalaman untuk mengimbaskan apa yang mereka tahu, apa yang mereka miliki kepada kita. Bapak Ibu yang saya hormati, long life education itu memang sudah peribahasa klise, namun menurut hemat saya ini masih berlaku hingga pada saat ini. Belajar tidak mengenal usia, belajar tidak mengenal waktu, belajar tidak mengenal tempat, apalagi di zaman 4.0 pada saat ini. Ayo semuanya berlomba-lomba untuk belajar. Ayo semuanya berlomba-lomba menjadi guru penggerak. Karena banyak sekali nilai positif, benefit yang kita dapatkan ketika kita mau belajar, apalagi menjadi guru penggerak. Guru penggerak itu salah satu program Kemdikbud Dikti pada kesempatan ini, dan guru penggerak itu adalah pemimpin pembelajaran. Apakah kita sudah mampu menjadi pemimpin pembelajaran di kelas? Guru penggerak itu adalah agen-agen perubahan yang bisa menggerakkan peserta didik sehingga mereka punya kemauan, antusiasme dalam mengikuti pembelajaran. Nah, saya sudah mengikuti bagaimana kegiatan-kegiatan guru penggerak, memang sangat menarik. Kita tidak mau ketinggalan Bapak Ibu. Apalagi kita sekolah SMP Negeri 3 Sidikalang yang diharapkan oleh pemerintah kabupaten sebagai agen-agen perubahan pendidikan, agen perubahan pembelajaran, agen perubahan untuk membangun karakter anak didik. Pembelajaran secara holistik, integral. Berarti semuanya, bukan hanya akademiknya, karakternya, nilai religi
memberikan ruang, kesempatan kepada seluruh guru yang ada di Indonesia sebagai guru penggerak. Tidak mengenal usia. Setidaknya kita memberikan hal-hal yang baru kepada anak didik kita. Maka saya berharap kita semua mengikuti kegiatan ini, sosialisasi program guru penggerak ini sampai selesai. Karena kalau kita mengikuti tanggung-tanggung setengah-setengah, ilmunya nggak total kita tahu, nggak total kita dapat. Jadi khusus kepada kawan-kawan yang sebagai pembina KSN atau Casis pada kesempatan ini, silakan disesuaikan waktu. Jadi mari kita ikuti mulai awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih yang setinggi-tingginya kami ucapkan kepada para narasumber kami, Ibu Linda Simbolon dan Pak Maruntung Sibolon. Maka selain itu juga kami sampaikan kepada kita semua, ini kita lakukan se-efektif mungkin karena kami juga sudah harus mengikuti kegiatan lagi di mari kita ikuti Bapak Ibu dengan baik, kita ikuti secara cermat, dan yang lebih penting lagi ini ada follow up. Tidak hanya sampai di sini, ada tindak lanjutnya di kelas. Kita lakukan, kita rencanakan dengan baik, kita laksanakan, dan kita refleksi. Ada evaluasi, di mana kelemahan, di mana hal yang tidak pas. Yang sudah pas, yang sudah tepat, kita kembangkan lagi. Demikianlah guru program. Jadi SMP Negeri 3 Sidikala diharapkan seluruh guru-guru, tenaga pendidik SMP Negeri 3 Sidikala berlomba-lomba. Apalagi yang masih muda-muda, ikuti seleksi guru program. Jadi maka dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, sosialisasi program guru penggerak SMP Negeri 3 Sidikala secara resmi saya buka. Terima kasih. Terima kasih atas saran dan arahan yang disampaikan kepala sekolah. Berikut adalah pemaparan materi yang pertama, yaitu dari narasumber kita, Ibu Pengawas Ibu Linda Simbolon, akan segala program tersebut untuk meningkatkan mutu sekolah, khususnya di sekolah kami itu SMP Negeri 3 Sidikala. Selanjutnya masuk kita ke materi pemaparan yang kedua, yaitu dari Bapak Maruntung mengenai perancangan pembelajaran ala guru penggerak. Kepada Pak Maruntung, kami persilakan. Baik, terima kasih buat kesempatannya. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, saya hormati unsur pimpinan, yang saya hormati juga para guru-guru, Bapak Ibu yang ada di SMP Negeri 3 Sidikala. Kemudian ada rekan-rekan saya di sini, ada Bu Rasda, kemudian ada Bu Kartika juga. Sekali lagi izin Bapak Ibu, saya berdiri di sini bukan mungkin karena saya lebih dari Ibu, karena saya yakin saya juga masih baru di sini. Ya, kalau dari segi keguruan mungkin saya 2013 baru saya menjadi guru. Tapi izinkan saya hari ini berbagi dengan Bapak Ibu sendiri, ya, dengan apa yang saya dapatkan selama program pendidikan guru penggerak, ya, yang sudah saya lakoni selama 3 bulan, ya. Nah, pertama memang saya juga berdiri di sini karena Ibu MS juga, Bu Margaret, ya kan, karena kemarin dibantu juga waktu sih pakai jujur aja, memang kalau nggak dibantu saya nggak bisa juga. Kemudian ada Ibu LH juga kemarin, ada Ibu LN juga kemarin itu dibantu, ya kan, makanya saya bisa lulus di sini. Jadi semua itu sebenarnya karena kolaborasi kita, ya. Karena kalau dari segi psikotes karena matematikanya banyak, mungkin saya nggak lulus juga di situ, gitu. Tapi karena dibantu sama teman-teman yang lain, akhirnya memang lulus, gitu, ya. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan sedikit berbagi tentang bagaimana sebenarnya pendidikan yang saya lakoni selama saya di guru penggerak, ya. Nah ini foto-foto saya dulu waktu di Papua, ya kan, dengan yang ada di sekolah ini. Nah ini dulu waktu saya di Papua, kita juga melakukan ada namanya pendidikan kontekstual budaya di sana, gitu ya. Jadi lebih kepada bagaimana anak didekatkan dengan kehidupan sosial budaya mereka, ya. Kemudian ada sedikit ice breaking untuk kita Bapak Ibu, ya kan. Nah ini bacalah warna hurufnya, ya. Warna hurufnya yang dibaca bukan yang ada tertulis itu, gitu. Coba nomor 1 Bapak Ibu. Merah, ya. Nomor 4 biru. Nomor 3 hijau. Nomor 5 kuning.
yang pertama. Dan bahkan pemikiran beliau ini yang sampai sekarang ya kita pakai dalam konsep pendidikan kita. Ya. Tapi seringkali kita nggak tahu konsep apa sebenarnya yang dilakukan beliau dalam membangun pendidikan kita. Ya. Nah, kita lihat tadi trilogi pendidikan. Saya pikir ini nggak perlu saya jelaskan lagi. Ya. Ada Ingatan Suntulodo, kemudian Ingmadia Mahmudkarsa, kemudian Tuturi Handayani. Ya. Kemudian yang berikutnya ini yang penting yang harus kita pahami. Bahwa menurut dia guru itu adalah seperti petani, Bapak Ibu. Ya. Murid itu sebagai benih, diumpamakan sebagai benih bibit yang kita tanam. Misalnya kalau kita tanam jagung, ya kan? Jagung itulah sebagai siswa kita. Ya. Nah, kemudian guru itu seperti apa? Itu seperti petani atau tukang kebun. Jadi kalau kita misalnya petani, berarti bibit yang sudah kita tanam ini harus kita rawat dengan baik, kita kasih pupuk, ya kan? Kalau ada misalnya hama atau gulma yang mengganggu itu kita akan buang. Gitu. Nah, kita diposisikan sebagai seorang petani. Dan saya yakin memang Bapak Ibu sudah melakukan itu di kelas masing-masing. Gitu ya. Bagaimana kita bertindak sebagai petani, bagaimana kita bertindak sebagai tukang kebun. Nah, hasil yang kita tanam ini itulah nanti mereka yang akan menjadi pemimpin masa depan ketika mereka misalnya mendapatkan suatu prestasi atau misalnya karakter mereka sudah terbangun dengan baik, akal mereka sudah terbangun dengan baik, itulah hasil yang kita panen. Ya, tugas siapa itu? Tugas kita sebagai guru. Ya. Kemudian pemikiran beliau yang berikutnya seperti ini, menghamba pada murid. Nah, ini yang perlu kita sampaikan sebenarnya menjadi perdebatan. Ya, arti menghamba ini, menghamba di sini sebenarnya bukan arti secara harfiahnya apa. Kalau menghamba mungkin kita seperti hambanya, ya, macam pembantu, itu kan seperti itu sebenarnya. Ya. Tapi menghamba di sini adalah bagaimana sebenarnya kita berpihak kepada murid itu. Bagaimana kita misalnya menjadikan murid sebagai fokus tujuan kita yang utama dan terutama. Ya. Jadi menghamba kepada murid itu artinya Bapak Ibu. Menurut Ki Hajar Dewantara, ya. Kemudian yang berikutnya adalah guru itu menuntun. Nah, saya pikir ini juga kita sudah lakukan. Bagaimana kita menuntun sebenarnya? Sama kita misalnya menuntun orang yang buta, ya kan? Kita tuntun sebenarnya dia ke jalan yang baik. Tapi yang kita tuntun adalah misalnya apa bakat-bakat dia yang sudah ada. Jadi Bapak Ibu, anak-anak itu sebenarnya bukan lagi kertas kosong yang selama ini kita pikirkan. Dulu ketika saya belum masuk guru penggerak, saya berpikir bahwa anak itu sebenarnya kertas kosong gitu. Yang bisa saya coret-coret sesuka saya, yang bisa saya bentuk sesuka saya gitu. Ternyata menurut Ki Hajar Dewantara anak itu bukan kertas kosong. Nanti akan kita lihat di halaman berikutnya, ya. Nah, ini dia. Anak itu ternyata bukan kertas kosong, tapi dia sudah dilahirkan, ya kan, sebagai sehelai kertas yang sudah ditulis sama-sama. Artinya apa? Sudah ada kodratnya masing-masing, sudah ada potensinya masing-masing. Sejak dia lahir sudah ada bakatnya masing-masing. Maka disitulah kita guru perlu melihat, ya kan, bakat setiap anak itu sebenarnya apa. Ya. Dari situlah kita nanti akan bisa misalnya melakukan namanya pembelajaran berdiferensiasi. Kita misalnya memahami ada 32 siswa kita, yang 32 siswa ini kan belum tentu punya kesamaan semua gitu. Pasti mereka masih memecam semua gitu. Ya. Si A seperti ini, si B seperti ini gitu ya kan. Yang selama ini kita lakukan adalah bagaimana misalnya menyeragamkan anak kita dalam kelas gitu. Ketika kita misalnya melakukan metode ceramah semua yang kita sampaikan kepada anak. Padahal ada anak itu yang misalnya suka bermain gitu sambil belajar. Ada yang anak itu misalnya suka bernyanyi gitu, ya, dan lain sebagainya. Ya, dari situlah sebenarnya penting kita sebagai guru memahami konsep dari Ki Hajar Dewantara. Ya. Ada banyak sebenarnya pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, tapi saya pikir ini yang paling esensial, ya, yang paling penting kita pahami sebagai guru. Gitu ya. Bagaimana kita bertindak sebagai guru yang memang kita bisa menggembalakan anak kita dengan baik. Kemudian kita masuk ke bagian yang kedua. Jadi nanti saya tidak terlalu panjang lebar Bapak Ibu, lebih bagus kita nanti banyak ditanya jawab, gitu ya. Bagaimana kita menciptakan budaya positif di sekolah? Ya kan? Ketika saya datang di sekolah ini, saya pikir memang sudah ada budaya positif yang sudah mulai terbangun.
Bahkan saya terkejut juga ya kan ketika saya di Papua mulai tahun 2013 Bapak Ibu sampai tahun 2019 saya memang ditempatkan di daerah yang udah lama